Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di matchday ke-18 kompetisi liga, atau tepatnya di akhir musim guys. Dan saat ini tim saya FC Butung Junior masih kokoh di puncak klasemen liga dengan raihan 51 poin. Ya, kita punya poin yang sama dengan posisi 2 klasemen, yaitu Kimochi tim asal Indonesia juga. Tapi untungnya kali ini kita unggul produktivitas gol, dan ini ngebuktiin kalau kerja keras tim saya selama ini bukan kaleng-kaleng ya guys ya. Nah, di Liga Champion juga nggak kalah seru guys. Kita berhasil lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup dengan raihan 24 poin. Tanpa perlu lewat jalur playoff, kita udah bisa lolos langsung ke babak 16 besar. Tapi namanya juga sepak bola, ada aja dramanya. Di babak semifinal Cup, kita sempat ditahan imbang 0-0 oleh Red Devils di kandang sendiri guys. Ya, kita ditahan imbang 0-0 di leg pertama. Jujur, deg-degan banget sih waktu itu. Tapi di leg kedua, anak-anak tampil luar biasa dan kita berhasil comeback dengan skor 1-3. Hasil itu yang akhirnya membawa tim kita lolos ke babak final Cup musim ini. Nah, di babak final kita akan menghadapi tim tangguh asal Italia, yaitu Arocco FC. Ya, mereka juga punya mental juara yang patut diacungi jempol. Bayangin, di semifinal mereka sempat kalah 0-1 di leg pertama, tapi mereka berhasil comeback dengan spektakuler dan berhasil mengalahkan tim lawan dengan skor 3-1 di leg kedua guys. Dan ini nunjukin kalau mereka punya mental baja dan gak akan nyerah gitu aja. Dan final ini ibaratnya perang bintang ya guys ya, karena nggak ada yang tahu pertandingan ini akan berakhir seperti apa. Siapapun lawannya, mereka adalah yang terbaik di momen ini guys. Jadi ya, jangan pernah meremehkan lawan. Dan kita harus mempersiapkan tim sebaik mungkin sebelum pertandingan berlangsung guys. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang sedang mencari jasa top up yang harganya murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagram atau websitenya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian kamu bisa pilih top up via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya Kiano Official, "Bang, saya mau top up game Top 11, minta list harganya bang." Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, kamu bisa top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Nah, untuk menghadapi tim asal Italia ini, saya sudah nyiapin strategi yang sangat matang. Dan sebelum pertandingan berlangsung, kita harus mulai melatih tim kita terlebih dahulu untuk meningkatkan form latihan maupun bonus ketajaman. Dan berhubung hari ini adalah babak final, jadi prioritas utama saya adalah memaksimalkan form latihan tim kita guys. Nah, pada sesi latihan yang pertama, sebelum kita memulai sesi latihan atau meningkatkan form latihan, kita harus cek terlebih dahulu buku strategi expert atau ultimate mana yang paling banyak kalian punya guys. Karena di sini saya punya banyak buku strategi penguasaan level expert. Jadi kali ini kita bisa fokus meningkatkan form latihan penguasaan dari 16 ke 18. Kalau kalian punya lebih banyak buku strategi menyerang, ya kalian bisa sesuaikan aja ya guys ya. Dan pada sesi latihan yang pertama, kita bisa pilih semua pemain lalu pakai buku strategi level expert biar form latihannya naik cepat. Dan kali ini saya akan menggunakan buku strategi tension control level expert kali 76 dengan intensitas tinggi. Ini saya kombinasi dengan dua drill latihan intensitas rendah, yaitu kontrol bola dan kucing-kucingan. Kenapa intensitas rendah? Nah, biar pemain gak mudah lelah. Setelah itu langsung konfirmasi dan tonton iklan singkat biar sesi latihannya bisa berlangsung 2 kali lebih cepat. Nah, pada sesi latihan yang kedua, karena form latihan penguasaan belum maksimal dan saya nggak mau pemain inti kelelahan sebelum pertandingan, di sesi kedua ini saya hanya melatih 4 gelandang cadangan guys. Nah, tujuannya biar form latihan mereka bisa maksimal di angka 18.
Kemudian untuk kombinasinya di sini saya menggunakan satu buku strategi expert intensitas tinggi, yaitu tension control. 2 drill latihan intensitas mudah, yaitu drill latihan kucing-kucingan dan kontrol bola. Kemudian 2 drill latihan intensitas medium, beralih sisi cepat dan permainan kontak. Dan 1 drill latihan intensitas sulit, yaitu drill latihan umpan sebelum tembakan. Ya memang sih kondisi pemain bakal berkurang 13,5% prestasi latihan, tapi ini demi maksimalin form latihan tim kita ya guys ya, biar makin mantap. Dan untuk mencapai form latihan maksimal di angka 18, saya lanjutin sesi latihan ketiga sampai form latihan penguasaan benar-benar meningkat maksimal guys. Setelah itu giliran sesi latihan menyerang. Sama seperti tadi, saya hanya melatih 3 penyerang cadangan. Kombinasinya 1 buku strategi expert intensitas tinggi, 1 drill latihan intensitas sangat sulit, 2 drill latihan intensitas medium, dan 2 drill latihan dengan intensitas mudah. Begitu juga untuk sesi latihan bertahan dan kondisi pemain. Saya terapkan kombinasi latihan yang sama guys. Selain itu, sebelum pertandingan berlangsung, kita juga harus memastikan kondisi pemain bugar dan moral pemain mantap ya guys ya. Jadi setelah semua form latihan maksimal, saya harus memastikan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan bugar 100% guys, serta moral mereka mantap. Ini penting banget buat mental bertanding tim kita nanti. Kemudian untuk formasi, kali ini saya akan menggunakan formasi 3-2-3-2. Tapi ingat ya guys ya, formasi ini bisa berubah sewaktu-waktu kalau nanti tim saya main jelek. Jadi saya akan langsung merubah taktik, strategi, atau bahkan formasi saat pertandingan berlangsung. Nah sebelum pertandingan berlangsung, kita bisa cek terlebih dahulu titik kelemahan dan kelebihan tim lawan ada di mana, mulai dari melihat skill maupun atributnya guys. Ya meskipun dari segi OVR pemain Aroko FC terlihat kecil, tapi jangan salah guys, ternyata mereka punya skill dan atribut yang sangat tinggi, sekelas pemain legenda. Jadi jelas saya rasa mereka akan sangat sulit dikalahkan, dan saya pikir mungkin mereka bisa merepotkan tim saya di babak final nanti. Tapi setelah kita cek lebih teliti, ternyata mereka tidak memiliki pemain yang cukup kreatif di area tengah. Nah tentu hal ini bisa jadi celah buat tim saya, dan saya rasa tim saya harusnya bisa memberikan kejutan di laga nanti guys. Oke, dan setelah kita melihat letak kelemahan serta kelebihan tim lawan melalui skill maupun atributnya, sekarang mari kita lihat jalannya pertandingan antara FC Buteng Junior versus Aroko FC di babak final cup musim ini. Dan ya sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Oke guys, dan kick off babak pertama akan segera dimulai antara FC Buteng Junior versus Aroko, tim asal Italia. Dan mari kita lihat jalannya pertandingan yang sangat menarik di babak final cup musim ini guys, dimana FC Buteng Junior musim lalu gagal meraih trofi cup, dan hari ini semoga kita berhasil meraih trofi pertama musim ini ya guys ya, dan kita bisa kembali meraih quadruple setelah di musim lalu hanya bisa meraih triple winner saja guys. Jackson, tapi sayang sekali tembakan jarak dekat Jackson terlalu lemah dan masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Aroko FC. Dan kita lihat untuk taktiknya sendiri, kali ini saya masih menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini guys. Kita lihat manajer dari Aroko masih belum terlihat hadir di sisi lapangan. Mungkin mereka sibuk kerja atau mungkin sedang tidur, saya kurang tahu pasti. Atau mereka terlalu meremehkan tim saya karena mungkin mereka merasa bisa juara begitu saja dengan formasi 3-4-2-1-nya guys. Ya kali ini tim lawan mencoba untuk membangun serangan dari sisi sebelah kiri, umpan ke tengah berhasil dipotong, tapi sayang sekali tidak menghasilkan serangan balik cepat. Menit 15 skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Di sini FC Buteng memang lebih banyak mendominasi penguasaan bola, dan kita coba mengandalkan serangan balik cepat. Kita lihat tandukan Des Hall masih melambung keluar lapangan.
Ya, kita akan coba menggunakan serangan balik cepat di babak pertama ya guys ya, dengan gaya tackle normal mungkin. Semoga kita bisa merebut bola secepat mungkin. Tim lawan mencoba melakukan tekanan demi tekanan, tapi masih bisa digagalkan oleh pemain FC Buteng Junior. Oh, ternyata formasi yang diterapin oleh tim lawan formasi 3-2-4-1 guys. Jadi ada banyak penyerang ya guys ya di lini depan. Kita harus hati-hati. Tim lawan meskipun kalah penguasaan bola, tapi justru mereka yang lebih banyak terlihat di gameplay pertandingannya pemirsa. Dan ini nih yang bikin jadi masalah serius ya guys ya. Saya suka fobia gitu guys kalau pas tanding ternyata penjaga gawang lawan performanya bagus banget. Di sini kita lihat performa 7,1 untuk penjaga gawang dari Aroko guys. Alamat-alamat KO biasanya kalau kayak gitu guys. Susah banget kalau misalkan penjaga gawang penjaga gawang lagi on fire, penjaga gawang lawan lagi on fire, ini susah banget buat ditembus. Gak tahu kenapa sering kali terjadi, dan kita coba pakai gigi bertahan terlebih dahulu guys. Setelah itu kita nyerang. Kita biarkan tim lawan coba untuk membangun serangan demi serangan agar mereka bisa keluar dari posisinya, lalu kita manfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan balik cepat ke lini pertahanan lawan. Tapi yang jadi masalah ternyata tim lawan terus-menerus mendominasi penguasaan bola dan berhasil mencetak gol. Kadal Trekarici berhasil mencetak gol pertama di babak pertama. Gimana ngomongnya Pak? Tarici berhasil mencetak gol untuk Aroko di babak pertama, skor 1-0. Sayang sekali. Ini namanya maju salah mundur salah ya guys ya. Maju kena mundur kena maksudnya. Kita main bertahan kebobolan, main menyerang. Susah sekali buat ditembus lini pertahanan tim lawan guys. Skor 1-0. FC Buteng Junior tertinggal 1-0 atas Aroko, dan ini seperti pertandingan di musim sebelumnya dimana kita juga tertinggal lebih dulu dan endingnya kita kalah guys. Meskipun sempat mencetak gol tapi itu nggak cukup, dan sekarang kita sudah tertinggal 1-0 di babak pertama. Saatnya memasukkan beberapa pemain terbaik kita di babak kedua. Di sini ada ya pemain dengan kualitas bintang 7. Jadi kita coba masukkan. Soalnya kalau misalkan kita masukkan di babak pertama, jadi kalau misalkan tim kita sedang kesulitan, kita tidak punya opsi yang bagus. Jadi kalau misalkan kita masukkan di babak kedua, ada kemungkinan pemain-pemain yang baru kita masukkan di babak kedua bisa memberikan kontribusi yang apik. Dan saat ini tim saya tertinggal untuk sementara 1-0. Kita coba ubah taktik, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, kemudian ada serangan balik mati, mental tim menyerang, gaya pressingnya tinggi dengan gaya tackle normal. Kita berikan form latihan menyerang. Kita perhatikan, wow, sangat berbahaya dan untung saja offside guys. Oke, jujur aja agak sedikit panik soalnya ini babak final. Jadi mau gak mau kita memang harus bisa membalikan keadaan atau minimal menyamakan kedudukan. Dan kita coba pakai formasi 3-1-4-1-1, formasi sejuta umat yang agak sudah lama juga saya tinggalkan. Petrolini mengalami cedera, satu kesempatan untuk tim lawan melakukan tembakan dari situasi bola mati, tendangan bebas kali ini, dan gol kembali tercipta. Kadal, astaga, lemah sekali lini pertahanan FC Buteng Junior Pak. Kiper lawan GG, kiper saya payah, astaga. 1 gol, 2 gol, 2-0. Oke, GG menyerang dengan gaya umpan perpaduan, serangan mati, GT kanan tinggi, GT keras. Kita lihat Matai mendapatkan kartu kuning. Satu kesempatan kembali didapatkan oleh tim lawan pemirsa. Ancang-ancang tembak saja dan nyaris saja, tapi beruntung tembakan di Tarici masih membentur tiang gawang FC Buteng Junior. Oke, sekarang waktunya melakukan perubahan dan gol tercipta. Bagus sekali, Matai berhasil memperkecil ketertinggalan lewat tandukan yang luar biasa dari situasi bola mati pemirsa. Tendangan sudut FC Buteng Junior mampu dimaksimalkan dengan baik. Skor 2-1. FC Buteng kembali melakukan serangan dari tengah, ada Matai di sana.
Umpan pendek, Cole Palmer ke tengah. Jadon Sancho mati kembali, tembak. Oh, kembali ke belakang ternyata Sancho, umpan yang sangat manis. Palmer, Cole. Oh, tidak ternyata. Tandukan Cole Palmer masih melenceng dari sasaran. Pertandingan mulai panas. Waktu berjalan begitu cepat untuk FC Butung Junior. Sancho, put, ya enggak ternyata. Madueke, tanduk, Cole Palmer berhasil mencetak gol di menit ke-75 lewat umpan crossing yang sangat luar biasa. Tandukan Cole Palmer masuk ke gawang Aroko pemirsa. Skor 2-2, FC Butung mampu menyamakan kedudukan di menit ke-79. FC Butung kali ini dari Sancho, bagus sekali Sancho, tembak, gol! Sancho, tembakan yang sangat-sangat manis. Gol tercipta, skor 3-2. FC Butung mampu membalikan keadaan di babak kedua setelah tertinggal 2-0 pemirsa. Kerjasama yang sangat apik dan strategi yang kita terapkan terbukti efektif kali ini. Neto sekali, tembakannya itu masih tepat di pelukan penjaga gawang dari Aroko pemirsa. Oke, menit 86, jangan sampai tim lawan menyamakan kedudukan. Penurunan performa terlihat dari pemain lawan pemirsa. Ya, si Capone, penjaga gawang yang sebelumnya main bagus, kali ini mereka dibuat frustasi dengan gempuran hebat yang dilakukan oleh FC Butung Junior. Kali ini satu kesempatan, tapi beruntung Sarnoveni lebih dulu terjebak offside. Ya, pergerakan yang sangat baik dari para back yang ditempatkan oleh FC Butung Junior, di mana mereka mampu menjebak pemain lawan offside. Kita lihat satu serangan terakhir, jangan sampai membuahkan serangan lebih cepat. Ada Maite di sana, umpan dari Neto. Joyce Body Hall cukup tenang, kembali pada Neto, akan berbuah gol. Neto, umpan to. Oh, dia mencoba untuk melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Dan kita lihat Prit. Iya, ini dia. Satu trofi pertama berhasil kita dapatkan dengan sangat susah payah dan penuh drama yang tercipta di laga final kali ini pemirsa. Sempat tertinggal 2 gol di menit ke-57, tapi perubahan taktik dan strategi yang kita terapkan ternyata cukup efektif dan kita berhasil mengemas 3 gol di babak kedua setelah kita kesulitan di babak pertama pemirsa. Luar biasa perubahan taktik dari menyerang ke bertahan lalu ke gigih menyerang membuahkan hasil yang sangat-sangat efektif dan kita berhasil menundukkan tim lawan dengan sangat baik. Dan dari ball possession kita berhasil mendominasi penguasaan bola hingga 61-39. Dan di sini kita juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan dengan total 19 kali percobaan tembakan, 7 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Sementara tim lawan melakukan 6 kali percobaan tembakan, 3 tepat sasaran dan 2 diantaranya berbuah gol. Jadi untuk shot efisiensi jelas tim lawan lebih baik daripada FC Butung Junior. Sementara untuk man of the match yaitu pada Madueke dengan performa yang sangat luar biasa. Dia bermain sangat istimewa di laga kali ini pemirsa, dan 3 pemain yang saya masukkan di babak kedua pun bermain sangat bagus dengan performa rata-rata 7. Dan ya, itu adalah pertandingan yang sangat menarik dan sayang sekali manajer dari tim lawan tidak hadir di sisi lapangan mendampingi timnya yang baru saja dikalahkan setelah sempat unggul lebih dulu di babak pertama. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Blank, Bang Hermawan, Bang Akifa, kemudian Bang Sidik dan Bang Yudras. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Aroko dengan skor tipis 3-2. Oke, sekarang kita mari lihat gimana punya. Sekarang mari kita lihat gameplay atau highlight gol yang diciptakan oleh kedua kesebelasan, di mana gol pertama tercipta dari umpan yang sangat luar biasa dan diselesaikan oleh penyerang target yang dimiliki oleh Aroko pemirsa. Skor 1-0. Kita lihat pergerakan yang sangat-sangat baik dan tembakan yang cukup keras tidak mampu diamankan oleh Sanchez menjadi gawang FC Butung Junior. Kemudian gol kedua lagi-lagi Terasini, Tresarisi maksud saya, Terasini, Terasini apa yang cocok tercipta dari situasi bola mati, tendangan bebas. Terasi tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang FC Butung Junior dan bola meluncur ke sudut kanan atas penjaga gawang FC Butung.
Edu Sanchez dan bola tidak mampu diamankan dengan baik. Kemudian gol gol memperkecil ketertinggalan dicetak oleh Matei lewat pergerakan yang sangat baik tadi. Melalui situasi bola mati dia mampu menandung Speedy Pundar masuk ke gawang Aroko, dan ini membuat FC Buteng Junior kembali bernapas lega meskipun masih tertinggal. Kemudian gol penyamak kedudukan dicetak oleh Cole Palmer melalui tandukan juga. Di menit ke-75 kita lihat FC Buteng Junior bermain-main dengan sangat luar biasa. Sancho sempat mendapat satu kesempatan tapi dia memilih untuk memberikan umpan melebar ke kiri, dan ya pemain dari FC Buteng Junior untuk pemain saya memberikan umpan crossing ke dalam kotak penalti dan disambut dengan sangat baik oleh Cole Palmer. Bola sempat membentur tiang atas gawang tapi masuk ke jala Aroko dan skor 2-2. Kemudian Jackson Sancho yang masuk di babak kedua mampu mencetak gol kemenangan untuk FC Buteng Junior di babak final Cup musim ini. Ya, lihat dia bergerak dengan sangat baik, menggocek lawan dan melakukan tembakan keras dari jarak dekat. Dan ini adalah gol penutup kemenangan untuk FC Buteng Junior yang sebelumnya memang sempat kesulitan untuk bisa membongkar lini pertahanan Aroko di babak pertama. Perubahan taktik, kemudian masuknya beberapa pemain yang kita tempatkan di babak kedua juga membuahkan hasil yang sangat manis, dan ini adalah selebrasi angka trofi yang sangat istimewa untuk FC Buteng Junior yang musim lalu memang gagal meraih trofi cup. Dan hari ini kita kembali meraih trofi pertama musim ini, dan semoga tim yang teman-teman tangani juga bisa meraih hasil bagus, dan semoga musim ini teman-teman semua yang kebetulan nonton video ini sukses meraih gelar juara ya guys ya. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk member di Cipenante Eleven. Terima kasih buat partner Cipenante Eleven juga official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.